Power Breakfast. Halo, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Power Breakfast edisi pagi ini kembali menghadirkan atlet legendaris Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Mobilisasi Sumber Daya dan Kesejahteraan Pelaku Olahraga KONI Pusat, sekaligus Ketua Umum Indonesian Olympian Association atau IOA. Siapa lagi ya kalau bukan Yayu Basuki, salah seorang legenda atlet tenis di Indonesia. Bersama saya Berry Hamzah, selama kurang lebih sekitar 50 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang kegiatan Ibu Yayu sekarang ini apa sih. Saya sudah bergabung bersama dengan Bu Yayu melalui Zoom meeting. Halo Bu Yayu, apa kabar? Selamat pagi. Halo Bu Yayu. Halo. Oke, sudah hadir sebentar. Selamat pagi. Halo Bu Yayu. Wah. Selamat pagi. Alhamdulillah kabar baik. Aduh, baru kedengeran suaranya nih ya. Alhamdulillah Bu Yayu. Ini luar biasa. Saya senang sekali loh. Di tahun 90-an Bu Yayu begitu luar biasa sebagai atlet tenis di Indonesia, legendaris sampai sekarang namanya masih terkenang. Nah, Bu, apa sih kegiatan yang sekarang dilakukan saat ini setelah tidak lagi menjadi atlet tenis kebanggaan Indonesia, Bu Yayu? Kegiatan saat ini ya layaknya lah ibu rumah tangga kan sudah saatnya untuk menikmati juga ya. Iya. Jadi kalau pagi kegiatan favorit kalau sedang nggak ke lapangan ya kan, ke lapangan kan nggak mungkin sekarang setiap hari. Jadi kadang-kadang yang ngurusin tanaman di rumah. Oh, senang berkebun ceritanya nih ya? Iya, terus terang aja itu saya dapat hikmahnya pasca pandemi ini. Oke. Jadi saya pikir gimana caranya kita nggak jenuh di rumah kan gitu ya. Jadi saya mulai ibaratnya koleksi tanaman-tanaman. Apa tanaman yang dikoleksi? Lumayan macam-macam, ada anthurium, wah, ada mahal-mahal nih ya. Ada aglonema, begitulah. Tanaman ibu-ibu lah. Tapi itu menghasilkan loh, kolektor item itu semuanya kayaknya ya. Ya, saya memang lebih ke kolektor ya. Jadi memang nggak semuanya kan, nggak mungkin kita semuanya akan kita koleksikan. Iya. Jadi ya mungkin memang ada agak pilihan. Awalnya saya senang sama keladi. Jadi semua saya coba ini keladi. Tapi kalau dengan keladi itu kan harus passion ya, benar-benar harus passion. Jadi itu membutuhkan waktu benar. Keladi itu kan kadang-kadang dorman, kadang-kadang kayak gitu. Jadi mulai deh saya kembangkan ke yang lain-lain juga. Nah, untuk hobi tanaman ini dari kapan sih sebetulnya? Sejak dulu jadi atlet, hobi, atau baru-baru ini setelah memang sudah tidak terlalu tidak terlalu menggeluti dunia keatletan atau tidak lagi berhubungan dengan tenis gitu, Bu Yayu? Kalau bicara tanaman mungkin memang sejak kecil itu kan almarhumah ibu saya kan memang juga penggemar tanaman ya. Kalau dulu mungkin kalau ibu saya lebih ke anggrek ya. Tapi setelah itu kan saya mulai aktif di lapangan udah dari usia 7 tahun sampai dengan usia 40-an. Jadi sebetulnya kita senang kadang-kadang kan kalau saya traveling ke negara yang sedang blossom, sedang itu kan pasti senang ya ngeliatnya gitu kan, indah gitu. Tapi tidak memungkinkan saya untuk untuk berkebun atau untuk memelihara, kan itu dengan kita harus punya passion juga, kita harus punya kesabaran di situ, benar-benar kita rawat dengan baik. Nah saya kan waktunya lagi nggak ada itu, jadi ya baru tersalurkan memang baru beberapa tahun terakhir ini. Jadi ini bisa gitu. Jadi passion baru berarti sekarang ya? Bisa dibilang passion baru ya, nemuin mainan baru. Berarti ini pagi-pagi sekarang ini, tadi pagi tuh udah memulai menyiram tanaman dong, disayang-sayang gitu ya? Saya baru makanya sengaja tadi lebih pagian, jadi udah selesai, jadi saya bisa ngobrol-ngobrol deh dengan El Sinta gitu. Biasanya jam berapa memang kegiatan untuk menyiram tanaman? Ya biasanya jam 6, jam 7 gitu ya. Itu kan kalau yang bagus-bagusnya itu biasanya kan jam 7-an gitu ya. Gitu. Tapi kan tanaman tidak setiap hari. Saya paling siram itu kan
4 sampai 5 hari sekali, kecuali tanaman yang di depan itu yang untuk apa namanya, untuk mewarnai taman itu kan bagus, kayak itu kan ada kayak bayem-bayeman, itu kan memang harus setiap hari gitu. Jadi ya. Sudah ada berapa nih Bu, ngomong-ngomong tanaman di rumah? Waduh, udah puluhan, ratusan. rumah saya kecil tapi ya ratusan ada sih. Jadi makanya saya udah mulai agak bingung juga ngaturnya. Sampai mobil di rumah mobil mesti keluar semua. Bu Yayu, boleh dong Bu dibuka kameranya, karena mungkin netizen Asinta yang menyaksikan kita di pagi hari ini ya, ingin melihat langsung juga nih wajah Bu Yayu yang sekarang ini nih, apalagi pecinta tenis di tahun 90-an ya, yang mungkin kangen juga dengan Bu Yayu, ingin melihat langsung. Karena kita juga live di YouTube-nya Asinta dan di beberapa media sosial lainnya. Sudah ya? Oh gitu? Iya, boleh nggak? Oke, saya tes ya sebentar ya. Oke, nanti untuk Anda yang mungkin ingin ngobrol-ngobrol, terus bertanya juga dengan Bu Yayu Basuki, atau mengenang lah ya, event dulu yang pernah diikuti oleh Bu... Oh, boleh, sudah. Terima kasih sudah berkenan untuk membuka kameranya. Masih awet muda loh ya pendengar ya. Jadi nggak berubah nih wajahnya. Ini jangan-jangan karena tadi ya, nemuin passion baru, hobi baru, menanam Bu ya. Apa sih yang didapatkan dengan hobi yang baru ini sih Bu? Apa yang didapatkan itu memang tidak bisa kita uraikan dengan apalagi kalau orang sedikit-sedikit bicara dengan harga, value gitu ya. Terus terang aja, suatu kebahagiaan itu kan tidak bisa dihargai dengan uang. Sama halnya kalau yang lalu passion saya di lapangan tenis, itu tidak bisa dihargai dengan uang, karena apa yang saya betul-betul persembahkan, apalagi buat negara, itu kan kita tidak bisa di value atau dihargai dengan uang. Jadi benar-benar kita gigi memang buat negara. Jadi dan juga di situ juga menjadi kebanggaan buat saya bahwa saya bisa mempersembahkan yang terbaik kan gitu. Nah sama halnya di tanaman itu passionnya gimana untuk healing sendiri kali ya. Nah mungkin kalau pendengar atau netizen yang juga menggeluti hal yang sama, boleh nanti ya kontak-kontakan dengan Bu Yayu atau ngumpul-ngumpul. Biasanya kan kalau kolektor item itu biasanya suka ngumpul-ngumpul gitu, bener nggak sih? Ada saat-saatnya yang memang saya belum ikutan ngumpul-ngumpul dengan teman-teman ya pengrajin, karena ada beberapa memang yang bagus, suka ada event juga ya, mereka memperlihatkan. Jadi banyak juga teman-teman bilang, udah ikutin dong beberapa lomba umpamanya collection kita gitu. Tapi saya belum lah, saya ini kan ibaratnya baru pemula, jadi baru mencoba lah kan gitu. Jadi nggak tahu kalau satu hari tiba-tiba suka ikutan, karena itu kan it's a challenge ya. Jadi kadang-kadang teman-teman juga, kamu dulu pernah berbuat ini yang terbaik buat negara yang lain. Nah sekarang sesuatu yang menjadi kecintaan, bolehlah sesekali di-share katanya gitu. Nantilah saya bilang. Ya siapa tahu kan dulu ikut kejuaraan di bidang tenis, sekarang nanti kejuaraannya di bidang tanaman gitu. Jadi kan sama-sama ikut kejuaraan gitu Bu. Bisa juga, tapi terus terang aja bagus-bagus loh kita kalau ngeliatin kadang-kadang tuh, makanya wow, bener-bener ya ciptaan Tuhan itu nggak ada duanya lah. Saya kadang-kadang berpikir bagaimana dengan begitu kreasi tanaman-tanaman yang luar biasa, dan juga para petaninya juga yang benar-benar dengan passionnya. Jadi saya berpikir di situ, oh ya sama juga kalau kita dulu berada di lapangan tenis, mungkin orang nggak bisa menilai atau merasakan bahwa bagaimana pada saat kita berada di dalam lapangan tenis. Nah sama halnya mungkin dengan mereka bagaimana kalau udah mulai megang tanaman kan gitu kan. Iya. Tapi kalau ngomongin tentang olahraga ini kan tadi ya, kalau saya sih berpikirnya olahraganya Bu Yayu ini sekarang pagi-pagi nih nyiram tanaman nih. Tapi olahraga yang seperti dulu, misalkan turun ke lapangan main tenis, atau ada olahraga lain yang sekarang digeluti, ada nggak sih Bu? Saya masih kadang-kadang suka main juga. Ya kadang-kadang juga
ada kolega juga ada. Jadi seminggu 2-3 kali masih, seminggu 2-3 kali. Tapi terus terang aja, saya ini kan ada apa ya? Kita itu kan namanya atlet. Selama 30-40 tahun kan saya apa ya? Badan kita forsir ya. Yeah. Sampai kadang-kadang overuse. Jadi saya ada cedera sebetulnya di pinggang, HNP saya kena. Terus ada scolosisnya. Jadi di situ mungkin kita harus lebih hati-hati. Jadi saya juga main juga jangan sampai lupa dengan protection saya kan untuk pinggang kayak gitu-gitu. Dan tidak memungkinkan juga untuk akhirnya activity di lapangan tenis seperti dulu yang setiap hari, nggak, paling saya batasin itu terus terang aja ya 2 set lah gitu. Jadi untuk benar-benar untuk apa ya udah tenis for fun saya pikir, dan untuk kesehatan yang paling perlu, yang paling penting ya. Kalau di luar tenis ada olahraga lain nggak sih? Saya dulu seneng kadang-kadang sesekali main badminton. Saya juga udah pernah juga mencoba juga dengan golf. Tapi memang belum bisa se-fun main tenis gitu ya? Nyoba. Iya, saya juga sempat juga nyobain sepeda kan gitu ya. Jadi semua itu memang kadang-kadang karena kita punya komunitas. Dari komunitas itu akhirnya kita menjadi info yang menjadi fun kan gitu ya, jadi intens, jadi senang. Tapi terus terang aja di tenis ini saya belum bisa saya temukan di cabang olahraga lain yang benar-benar, karena di tenis itu gimana ya, olahraga permainan yang kita sama teman-teman tuh bisa ledek-ledekan, bisa ya gitu deh. Iya, boleh ya. Tapi cabang olahraga yang mohon maaf, jadi sepertinya digandrungin sama teman-teman dari seleb gitu. Jadi kadang-kadang saya juga suka ada main kadang-kadang sama ada Desta. Iya, Desta lagi rutin main juga tuh ya. Iya, itu saya temenin deh minggu sekali gitu ya. Saya ada Christopher itu suka main sama Desta, sama Ujo, sama ada beberapa teman-teman, ada penyanyi-penyanyi juga, ada Gire, ada banyak lah gitu ya. Kalau saya sih belum pernah tenis turun ke lapangan, tapi selalu kalau main itu di handphone, ada game Australia Open. Nah, itu saya mainnya di situ aja deh ya. Saya kan sekarang itu bisa dipertandingkan loh. Itu juga salah satu yang challenge loh sekarang kan, masuk salah satu cabang di e-sport. Iya, betul. Oke. Ini sudah ada beberapa netizen ya yang mau ngobrol langsung, ada yang via WA, ada yang juga via telepon. Sebelum nanti kita akan menuju ke tugas dari Bu Yayu nih ya, sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Mobilisasi Sumber Daya dan Kesejahteraan Pelaku Olahraga KONI Pusat. Nah, kita ngobrolin juga tentang itu. Tapi sedikit nih kita nostalgia dulu ya. Ada Pak Damas yang di Ciang sana. Bu Yayu mau tanya dong, kenapa sih dulu di sela-sela menerima servis dari pemain lawan, dulu suka meniupkan hembusan mulut ke jari tangan? Terima kasih. Nanti dijawab, Bu. Saya mau menyapa dulu nih via telepon, ada Pak Daniel di Bintaro. Halo Pak Daniel. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Pak Daniel. Silakan, Pak. Pagi, Mbak Yayu. Aku nggak mau manggil Ibu. Iya, kalau aku terpaut agak jauh nih kayaknya ya. Saya tuh waktu zaman Mbak Yayu waktu itu eksis, saya tuh yang ini ya, yang bener ngikutin di zaman itu gitu. Jadi Mbak Yayu, aduh saya nggak bisa ketemu langsung, lewat kayak begini aja udah seneng banget Mbak Yayu, karena saya inget banget waktu Mbak Yayu versus Martina Navratilova, bener nggak sih Mbak Yayu? Iya betul, saya lawan dia di Wimbledon tahun 92, betul. Iya. Dan kalau nggak salah menang ya Mbak Yayu ya? Atau saya lupa deh. Waktu lawan Navratilova di Wimbledon saya kalah. Cuman memang it's a good match. Saya close ya. Pertandingannya eventnya rame ya. Iya. Iya bener. Aduh itu kenangan yang paling indah banget loh Mbak Yayu. Maksudnya gini ya. Di zaman itu yang sangat jarang banget ada orang Indonesia yang bisa tampil di tingkat elit gitu ya. Mbak Yayu kalau nggak salah 20 besar pernah ya? 19 besar apa 20 Iya, besar? Saya di tunggal di 19 dunia dan ganda di 9 dunia. Berarti saya bener dong ngikutin Mbak Yayu banget ya. Saya masih. Tapi bukan buka Google ya, Pak? Iya, saya. Saya nggak buka Google, beneran. Jadi maksud saya, Mbak Yayu tolong dong ciptain lagi dong insan-insan tenis kita yang bisa berkiprah, at least
di Asia deh gitu, karena saya sedih banget ya. Saya ini penggemar tenis banget, tetapi karena saya pernah cedera di lengan kanan, jadi saya tuh udah nggak eksis lagi di zaman itu ya. Jadi sekarang tuh saya hanya penggemar aja, termasuk kayak tadi suka main game tuh, saya seneng banget game tenis ya. Iya Pak, seru Pak. Betul. Jadi karena fisik udah nggak bisa juga lagi kan, gitu. Walaupun belum tua-tua banget sih, tapi kan zamannya udah berubah. Nah, Mbak Yayu mungkin mungkin saya yakin Mbak Yayu, saya mau nanya juga sih, apakah punya sekolah tenis gitu ya? Terus juga kalaupun ada, ini banyak potensi-potensi petenis itu yang di kampung-kampung loh. Karena tenis ini kan identiknya dengan olahraganya orang kaya, orang elit gitu Pak ya. Padahal tidak, itu di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara, itu ada kampung yang orangnya tuh suka main tenis, aneh ya. Jadi mereka tuh nggak yang mainnya bola, nggak mainnya bulu tangkis, nggak. Dia main di Deli Serdang Pak ya. Deli Serdang ada, di Pati Jawa Tengah ada. Jadi maksud saya begini, Mbak Yayu coba dong roadshow kemana-mana gitu ke seluruh Indonesia. Siapa tahu ada potensi-potensi tenis gitu. Jadi jangan dikuasain hanya golongan elit aja tenis itu, karena tenis itu olahraga yang sebenarnya tuh merata sampai ke bawah gitu. Oke. Ya, Mbak Yayu ya. Baik. Mbak Yayu sehat terus ya, Mbak Yayu. Terima kasih ya Pak Daniel di Bintaro. Terima kasih Pak Daniel. Silakan, saya kayaknya perlu ngikutin Pak Daniel nih, manggilnya Mbak juga. Walaupun waktu tahun 90-an itu saya masih SD atau SMP lah paling enggak. Jadi ngikutin sedikit-sedikit sekarang ini ya tahu sebagai seorang legenda tenis di Indonesia mengikuti. Kalau tadi Pak Daniel ngikutin banget, kalau saya dari Google aja Pak ya. Silakan Mbak Yayu bisa menanggapi tadi. Ya, jadi terima kasih Pak Daniel, luar biasa. Saya juga terkesan nih ngikutin ya Pak Daniel, ngikutin perkembangan di tenis, dan juga apalagi dulu mengikutin mungkin perkembangan dan perjuangan saya di lapangan kan gitu, dari lapangan ke lapangan. Jadi gini, memang terus terang aja saya sendiri juga mencoba untuk bagaimana agar tenis atau eksistensi tenis dari Indonesia ini tetap berada di kancah dunia. Tapi terus terang aja, memang tadi seperti Pak Daniel katakan juga bahwa eranya juga sekarang berbeda. Jadi ini memang banyak juga diperlukan. Banyak sekali ada beberapa faktor yang dimana itu saya juga nggak bisa semuanya serba sendirian. Saya ini kadang-kadang bukan bingung, tapi juga mana ya yang harus saya dahulukan dari sekian permasalahan-permasalahan. Nah, begini, saya ada sekolah tenis, by the way, ada di Bulungan, itu ada sekolah tenis, walaupun memang saya tidak setiap hari-hari ada di situ, karena memang juga saya juga harus bagi waktu. Dan juga mungkin sedikit saja saya buka ya ke sahabat Elsinta juga Pak Daniel. Saya kan memang sudah mulai involved di politik sejak mulai tahun 2012 dan saya masuk di 2014. Nah, sedikit saya ceritakan perjalanannya. Kenapa saya involved di politik? Karena saat itu teman-teman ya, kan saya di Olimpiade, saya di EOA. Itu mereka semua keluh kesah. Ini sepertinya mesti ada yang masuk ke sistem nih Mbak gitu. Jadi saya sebetulnya waktu itu udah mungkin juga nggak berada di Indonesia, saya udah ngelatih di luar negeri. Nah, begitu waktu saya cuti, waktu saya pulang, tuh kumpul sama teman-teman pada curhat semua gitu kan. Lalu memang pas saat itu baru saatnya menuju ke tahun politik. Saya terus terang aja, saya tadinya nggak mau tahu dengan politik, dan karena saya nggak bisa lagi ibaratnya berkembang, berkecimpung untuk di prestasi olahraga sebagai petenis lagi. Jadi saya memang challenge juga ke teman-teman, oke, kalau memang sekarang mau ada yang masuk di politik, siapa yang mampu? Dari kalian semua, saya bilang mampu itu bukan karena dari sisi financial, tapi mampu konsisten kalau ada yang lolos, mampu memberikan masukan-masukan, dan memang benar-benar stand for the people, kan gitu. Namanya politisi harusnya kan stand for the people, kita kan wakil rakyat kan gitu. Nah, dari situ akhirnya saya yang tadinya knowledge tentang politik whatsoever, saya terus terang aja saya memberanikan diri. Dari situ saya mencoba untuk masuk ke sistem. Nah, saya bukan benahin, tapi masukin dulu apa yang seharusnya pemerintah buat kan gitu. Baik itu tadi saya kan makanya terus terang aja kenapa saya di KONI ini juga ditaruh di kesejahteraan pelaku olahraga, karena saya memang sangat concern
dengan teman-teman yang mantan atlet ataupun yang masih atlet tapi yang kehidupannya belum sejahtera. Nah ini yang harus kita perjuangkan kan gitu. Di situ saya coba perjuangkan, begitu juga dengan sistem bagaimana olahraga semestinya buat Indonesia ini dan lain-lain. Anyway itu sedikit gambaran aja di Ya, politik. kalau boleh saya sedikit potong, kalau kaitannya dengan kondisi kekinian ya, dengan kondisi di mana Bu Yayu bertindak sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Mobilisasi Sumber Daya dan Kesejahteraan Pelaku Olahraga KONI Pusat, apa Bu yang produk-produk atau hal-hal yang sekarang ini mungkin tidak secara langsung ada atau ada usulan-usulan tadi ketika menjadi anggota dewan itu sekarang sudah diakomodir oleh pemerintah. Apa sih Bu diantaranya? Kita perlu tahu juga nih. Ya, itu yang saya bicara 2014 sampai dengan 2019 ya. Apa produk-produk yang sudah saya coba perjuangkan, salah satunya yaitu tadi perhatian pemerintah terhadap olahraga waktu itu kan masih saya tidak mau mengatakan minim tapi masih kurang. Nah di situ kita coba perjuangkan bagaimana mereka perhatikan bagaimana seorang atlet ya pada saat mereka mempersiapkan dipakai buat nama Indonesia di event-event multi event, tapi mereka tidak perhatikan bagaimana life after sportnya atlet. Itu juga harus kita perhatikan. Jadi waktu itu sebetulnya saya coba mengusulkan dan mengupayakan bahwa mantan atlet ataupun ya seorang yang sudah selesai menjadi atlet itu mereka bisa diarahkan selain sekarang masuknya selalu kan ke PNS dan PNS. Tapi tidak semuanya ex-atlet itu passionnya di PNS kan gitu. Nah ini yang harus kita kembangkan, kita akomodir. Mungkin seorang atlet ini ingin sesuatu yang lain gitu. Katakanlah mereka ingin berwira swasta. Tapi wira swasta ini kan jangan hanya kalau katakanlah kita jualan suatu produk, jangan hanya menjadi penjual di pojok suatu produknya, tapi kita bisa mampu mengelola dan menjadi distributor umpamanya kan gitu. Jadi contoh aja. Jadi waktu itu saya coba kembangkan bahwa silakan 50% kalau ada yang memberikan berupa instant cash atau bonus, tapi yang 50% ini juga perhatikan pendidikan mereka. Jadi karena tidak semuanya, mohon maaf, teman-teman atau atlet-atlet kita atau adik-adik kita memiliki pendidikan yang mumpuni. Jadi kalau mereka ingin menjadi seorang wira swasta, seorang pengusaha sekalipun, kan itu juga harus ada basic pendidikannya kan gitu. Jadi beberapa hal seperti itu termasuk juga dengan katakanlah waktu itu pada saat mereka pelatnas itu kan take home pay atau uang saku atau apapun yang diberikan mereka ya atau gaji ya, itu masih minim. Tapi alhamdulillah kan saya coba melihat berapa sih sekarang take home pay daripada para atlet kan kayak gitu. Nah jadi kita coba sejahterakan, jangan sampai pada saat mereka latihan mereka ada yang teriak saya cicilan motor kurang, saya cicilannya kurang kan gitu. Jadi supaya mereka itu lebih fokus, intinya lebih fokus untuk latihan, tapi juga pemerintah mensupport juga mereka meninggalkan pendidikan, mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Ada pengorbanan yang dilakukan gitu ya oleh mereka para atlet. Jadi kan itu harus sesuai, harus balancing kan gitu. Nah itu beberapa hal dan termasuk pertama waktu saya masuk itu saya dari awal sudah menginginkan adanya revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional ya. Yang dimana ini baru aja disahkan sebetulnya ya, baru aja disahkan di awal tahun. Hanya saja sebetulnya dari awal itu kita nge-push. Saat itu pimpinan pimpinan Komisi 10 mohon maaf, itu kan waktu saya mengusulkan itu mengatakan Mbak belum bisa direvisi karena kita akan siap-siap untuk menjadi tuan rumah Asian Games 2018 dulu. Jadi oh iya itu benar, itu yang utama dulu. Jadi akhirnya itu setelah kita menjadi tuan rumah di Asian Games tahun 2018, nah setelah itu baru kita coba push lagi dan akhirnya produknya baru keluarlah sekarang. Saya terus terang aja produknya waktu itu saya nitip sih ke teman-teman karena saya 2019 kan nggak lanjut. Jadi saya nitip ke teman-teman tolong dong diperhatikan hanya tentang kesejahteraan pelaku olahraga kan itu salah satunya, tapi di luar itu juga bagaimana agar olahraga ini bisa
secara nasional ya, secara nasional wise itu bahwa olahraga ini juga harus dikenal dan diperkenalkan. Dan kita ini kan banyak sekarang banyak sekali contoh masing-masing provinsi mengutarakan ingin menjadi tuan rumah PON gitu ya. Yeah. Nah, tapi fasilitas setelah dibangunkan untuk PON itu tadi, fasilitasnya apa yang mereka lakukan setelah itu, maintenance-nya seperti apa kan gitu. Itu juga saya juga berikan masukan-masukan dan beberapa hal itu. Mungkin itu beberapa produk yang saya, selain di luar otomatis karena Komisi 10 itu kan produknya otomatis itu kan Komisi Pendidikan sebetulnya ya. Tapi pendidikan itu tidak jauh dari olahraga, pariwisata kan gitu, ekonomi kreatif kan gitu. Jadi beberapa yang memang kita bisa coba involve di situ ya. Nah, kondisi sekarang ini bagaimana kalau melihat kondisi atlet dan dunia olahraga Indonesia? Kalau kondisi kita bicara kesejahteraan dari atlet, alhamdulillah saya sangat bersyukur. Menurut saya ya jauh lebih baik, walaupun begini, atlet yang kita bicara era dulu, jadi jangan sampai saya berpikiran gitu, jangan sampai teman-teman yang era dulu ini jealous atau iri ya dengan anak-anak yang atlet yang era sekarang. Kata kan begitu perhatian pemerintah sekarang jauh luar biasa baiknya ya di era kepemimpinan Pak Jokowi ini. Jadi itu juga harus kedepannya yang melanjutkannya pun siapapun nanti yang melanjutkan ini jangan sampai goyah kan gitu, atau jangan sampai menurun perhatian itu. Kalau bisa lebih baik lagi. Nah, maksud saya salah satunya yang live after sportnya dari atlet yang era sebelumnya ini. Nah, ini yang kita memang harus pikirkan sama-sama. Terus terang aja, kan banyak sekali dari teman-teman media kalau selalu mohon maaf ya melihat dari sisi ada atlet yang susah, ada atlet yang mohon maaf, ada yang jadi tukang becak lah, ada kan seperti itu. Nah, ini kan harusnya menjadi salah satu juga permasalahan yang apa ya yang harus kita lakukan pada mereka. Mungkin tidak mutlak harus kita kasih uang, belum tentu dia juga bisa mengelola uang kan gitu loh. Apa yang harus kita lakukan buat mereka ini yang di eranya dulu kan gitu. Bisa juga kita salah satunya jadikan mereka, tapi sebelum kita jadikan otomatis ada pendidikannya juga. Kita jadikan sebagai mentoring contohnya ya. Bahwa mereka itu seorang ikon dari katakanlah cabang sebelumnya apa, dari ada cabang angkat besi atau bahkan dari cabang-cabang yang lain atau bahkan juga dari tenis kan gitu. Tapi memang saya melihatnya banyak sekali dari cabang-cabang yang lain. Nah, ini apa yang harus kita persiapkan? Kita kan harus bekalin juga sebelum kita jadikan dia seseorang. Kalau masih mampu untuk kita apa ya, kita remaking atau kita apa ibaratnya tuh kayak kita dandanin lah ya, dandanin bahwa ini kamu ini seorang icon kan gitu. Nah, itu mungkin kita juga bisa aktifkan kan gitu, seperti itu juga. Dan terus terang aja kadang teman-teman daripada mohon maaf kembali lagi teman-teman dari media juga mereka nggak melihat secara keseluruhannya. Mereka hanya melihat wah saat ini ada begitu ada event ada yang mamanya ada yang susah kan gitu. Tapi mereka nggak melihat pada saat mereka jaya. Barangkali pemerintah udah melakukan sesuatu, tapi akhirnya karena mereka tidak merasa passion di situ atau tidak mampu mengelola, akhirnya hilang begitu saja kan gitu. Jadi ini hal-hal yang sebetulnya makanya saya bilang berarti ada faktor lain juga tadi ya. Misalkan pemerintah sudah berbuat sesuatu tapi ternyata yang bersangkutan passionnya nggak di situ, akhirnya mereka mengambil langkah lain, tapi langkah lain yang mereka ambil itu justru yang bukan membuat mereka lebih baik misalnya. Ada yang mau instan kan gitu. Ada yang mungkin karena tidak merasa di passionnya, ya udahlah saya apa ya namanya, nerimo. Kalau orang Jawa bilang saya nerimo aja lah, saya begini aja lah. Ada yang begitu kan gitu. Jadi ini hal-hal yang harus kita memang betul-betul betul-betul kita pelajari dari apa sih keinginan dari Pak. Terus terang aja pemerintah tidak mampu untuk mengelola semuanya, itu nggak mungkin, ya itu nggak mungkin. Dan kita juga paham
dari sisi kita nggak mungkin semuanya bergantung pada pemerintah kan gitu loh. Oh kita bergantung pemerintah harus tanggung jawabin kan ujung-ujung ada tuh setiap kali muncul sebelum Asian Games. Ini ada atlet yang susah nih, pemerintah harus tanggung jawab. Nggak seperti itu juga kan gitu loh. Ini terus terang aja kadang-kadang dimunculin itu menjelang begitu kita ada event besar. Sebetulnya terus terang aja pemerintahan yang sekarang ini sudah jauh-jauh lebih baik, jauh-jauh lebih perhatian. Jadi kadang-kadang saya malah khawatir kalau adik-adik ini malah menjadi manja terus terang aja. Karena jadi lupa tanggung jawabnya di mana gitu kan gitu. Berarti sebenarnya keterbatasan itu juga akan mendorong seorang atlet untuk bagaimana di tengah keterbatasan justru mampu menampilkan sesuatu yang maksimal bagi bangsa dan juga para penonton gitu ya, Mbak Yayu ya. Betul, jadi kita harus lebih tough. Kita dulu di dalam lapangan saya tough kok. Kan bagaimana setelah selesai perjuangan di lapangan, kita juga harus tough. Kita mampu mengelola, kita mampu saya mampu jadi seseorang kan kita harus berpikir memang panjang karena terus terang aja hidup sebagai atlet ataupun seorang juara itu kan nggak panjang. Baik. Nah ini sebetulnya pertanyaan berikut ini ada kaitannya dengan pertanyaan saya. Salah satunya ada Ibu Ika. Semangat pagi Bu Yayu. Saya berharap tenis bisa seperti bulu tangkis katanya ya, yang memiliki banyak tempat latihan, menggelar event-event sehingga akan muncul gerakan dari masyarakat untuk menyukai tenis saat ini. Sehingga kita akan semakin banyak dibicarakan terutama di tenis ini ya, maka akan semakin banyak bibit-bibit yang muncul untuk Yayu Basuki lainnya misalnya ya. Bagaimana sih sebetulnya perkembangan tenis ini di Indonesia sekarang untuk memunculkan bibit-bibit baru yang tadi dimaksudkan oleh Bu Ika atau Pak Daniel tadi di Bintaro? Ya, jadi gini, untuk memunculkan bibit-bibit, kita kalau bicara hanya sebatas produk daripada produk junior, kita banyak ya adik-adik atlet junior, anak junior dari kita itu banyak. Juga sudah cukup banyak juga pertandingan untuk di junior. Yeah. Tetapi terus terang aja gini, belakangan ini memang pertandingan junior yang mulai berkurang, tapi mohon maaf karena semua ini kan lagi getol main tenis nih, apalagi pandemik ini ya kan, karena semua merasa awal-awal begitu bicara olahraga, awal-awal yang dinilai itu aman untuk pandemi karena ada distancingnya itu adalah tenis salah satu cabang olahraga. Jadi semua orang kan mau main tenis nih, apalagi kalau begitu seleb pada info, wah semua pada mau main tenis kan gitu. Jadi lapangan tenis yang sebetulnya banyak sekarang berkurang, jadi malah penuh, jadi malah nggak ada waktu lagi. Nah, untuk yang adik-adik junior ini memang kadang-kadang akhirnya jadi bukan terkesampingkan, tapi kurang termonitor. Jadi mereka apa ya yang harusnya ke depan mereka lakukan. Nah, tenis ini memang salah satu cabang olahraga yang cukup kompleks. Saya tidak mengatakan sangat kompleks, enggak, tapi cukup kompleks karena tidak bisa bicara dari seorang bakat saja. Seorang atlet atau anak junior yang bakatnya begitu luar biasa, terus nanti kita ekspektasinya langsung dia menjadi kelas dunia, belum tentu bisa. Karena tenis ini perjalanannya sangat panjang. Dari junior dia akan mengalami transisi. Bagaimana cara masuk di profesional, dan kalau sudah masa transisi masuk di profesional itu membutuhkan biaya yang sangat besar dalam per tahunnya berapa. Karena kenapa? Karena di Indonesia sendiri nggak ada turnamen untuk kita bicara mau ATP, mau WTA atau mungkin yang kelas kecil pun ya satellite, terus terang aja sangat-sangat minim dan bahkan mungkin tahun ini belum ada kan gitu. Nah ini yang memang harus digiatkan. Saya tidak begitu memantau bagaimana perkembangan di organisasinya sendiri ya di PLT, karena terus terang aja PLT ini juga harus proaktif. Tidak bisa kan kalau saya lihat PLT ini proaktifnya apa? Proaktifnya salah satunya adalah mereka bikin nih kepelatihan di mana-mana ya. Tapi saya juga cukup pertanyakan, Anda bikin pelatihan di mana? Di seluruh pelosok dan mengupgrade para pelatihnya, tapi atletnya nggak ada. Nah, itu harus seimbang, harus balance. Itu ada karena ada atletnya, pengurus itu ada karena ada atletnya kan gitu. Jadi ini harus balance, harus sesuai gitu. Jadi ini yang saya pikir
banyak sebetulnya kalau saya diminta untuk ngobrol bareng untuk sharing season itu banyak. Saya mungkin juga saya tidak cukup hanya untuk sharing di El Sinta karena permasalahannya itu tidak sedikit kan gitu. Tapi saya tadi hanya memberi sedikit gambarannya. Yang jelas anak-anak kita pada saat berprestasi junior bagus-bagus. Tapi kenapa mereka stuck pada saat mengalami transisi untuk masuk ke profesional atau di seniornya kan gitu. Nah, itu yang saya katakan, mereka membutuhkan begitu banyak, tidak hanya biaya, mereka membutuhkan seorang pelatih yang komitmennya tinggi dan memang harus dipegang untuk dia. Itu tidak hanya cukup pelatih, membutuhkan seorang trainer juga kan gitu, ahli gizi juga, psikolog juga. Jadi tim daripada seorang atlet atau pemain ini banyak. Kan mungkin kalau Mas lihat salah satu event pertandingan tenis, kita lihat pemain top level ya, pemain seedingnya main, nggak usah jauh-jauh lah, Djokovic. Itu timnya di box seatnya dia ada berapa orang? Atau seorang Nadal, timnya itu ada berapa orang? Nah, itu banyak sekali memang yang dibutuhkan. Oke, kita tidak perlu langsung mencontoh 5 umpamanya. Kita membutuhkan 1 dulu ya, yaitu adalah personal coach gitu kan. Jadi ini yang bisa mendampingi. Dari situ kan kalau pulang kita bisa pelan-pelan hasilnya masuk ke physical coach kan gitu. Jadi banyak yang bisa kita ending. Hanya yang saya katakan tadi, ini membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Dan kalau bicara ada muncul 1-2 pemain dari kita yang berprestasi, saat ini mereka itu membiayai dirinya sendiri. Jadi mohon maaf, tidak ada peran dari pemerintah, tidak ada peran dari organisasi. Sama halnya saya dulu di profesional, juga tidak ada peran dari pemerintah. Misal Aldila sekarang atau Rungkat sekalipun gitu ya? Nggak ada peran dari pemerintah ataupun dari mereka paling contoh, mereka main nih, mamanya saya main PON buat Jawa Timur. Jawa Timur ada mengeluarkan biaya sekian gitu, tapi itu juga tidak cukup. Jadi mostly artinya mereka ya hampir sekian persen atau separuhnya lebih itu biaya sendiri berarti gitu ya, Mbak Yayu? Ya, jadi memang benar-benar kalau di tenis ini kan memang full profesional. Ya, itu sama halnya sebenarnya saya lakukan dulu. Saya memutarkan, memanage, mengelola hadiah tersebut saya kelola, saya untuk putar keliling dunia itu. Wow. Berarti nggak bisa disamain nih ya dengan cabang olahraga yang lain tadi, misalkan ada beberapa yang menyebutkan. Sangat berbeda, apalagi disamakan dengan bulu tangkis ya, badminton. Kenapa prestasi nggak pernah habis? Karena terus terang aja konsistensi daripada klub-klub yang dimiliki di PBS itu luar biasa. Itu di luar PBS-nya sendiri. PBS-nya sendiri membina, mereka mengelola di pelatnas kan gitu. Tapi atlet yang berada di luar pelatnas pun dikelola oleh klub masing-masing dan itu konsisten sekali. Nah, ini yang sulit untuk diikutin, dan itu mungkin udah diikutin dengan 1-2 cabang olahraga yang lain. Contohnya umpamanya ada angkat besi. Kenapa kita prestasi akhir-akhir ini kan prestasinya lebih bagus juga dari angkat besi sendiri. Jadi memang sangat berbeda, dan selain tenis ini kan memang pertandingannya setiap minggu, dan makanya kenapa itu membutuhkan biayanya yang sangat besar. Bulu tangkis sendiri itu kan dari sisi turnamen sekarang mengikuti jejak dari tenis ini juga. Iya, kita ke satu telepon terakhir ya. Nanti kita akan bahas juga nih tentang jabatan Ibu sebagai Wakil Ketua Umum KONI Pusat dan tugas sebagai Ketua Umum Indonesian Olympian Association ya. Ngapain aja ya di sana dan hal-hal apa saja yang akan dilakukan ke depannya. Saya mau ke Pak Hendra di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Halo Pak Hendra. Halo, pagi. Pagi, silakan Pak Hendra. Ya, salam sehat, salam olahraga, Mbak Yayu. Salam olahraga. Salam olahraga Pak Hendra, salam sehat selalu. Siap, jadi gini, saya sih cuma mensikapi kenapa yang tadi Mbak Yayu sampaikan, begitu masa transisi, kok atlet kita jadi turun prestasinya. Mungkin saya melihat betul peran pemerintah di sini sangat penting. Kalau saya cuma simpel sih sebenarnya, bagaimana pemerintah itu memberikan kail ya, jangan ikannya. Contoh misalnya untuk atlet diberikan kesempatan untuk ikut tes PNS, dan tentunya kalau bisa ditempatkan di daerah-daerah yang memang PAD-nya seperti Jakarta itu kan tinggi.
Jadi bisa apa namanya, membina mereka. Lalu mungkin bisa dimasukkan ke Polri, TNI sesuai dengan kualifikasi. Karena kenapa? Atlet itu paling tidak secara fisik sudah bagus. Nah, begitu mereka sampai di institusi-institusi tersebut, jangan disuruh kerja, tapi disuruh olahraga, disuruh latihan, gitu. Dengan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh PNS tersebut, tentunya masalah keuangan. Kan gitu. Nah, disitulah begitu atlet tersebut berprestasi, tentunya Polri akan bangga anggotanya punya prestasi. Tentunya Pemda akan bangga pegawainya punya prestasi. Kurang lebih seperti itu. Dan ini penting sekali diteruskan. Diskresinya harus langsung presiden. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Juga Mbak Yayu, salam sehat. Kita semua semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Hendra di Pondok Bambu Jakarta Timur. Langsung saja, Mbak Yayu bisa ditanggapi tadi Pak Hendra. Ya. Sebetulnya tadi apa yang Pak Hendra utarakan itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi sudah banyak sekarang atlet kita yang mereka rata-rata atlet yang dari prestasi itu sudah masuk ke PNS, baik itu Pemda. Bahkan ada juga mungkin kalau di tenis ada yang masuk PNJAS, ada yang masuk Kejaksaan, ada yang masuk Pertamina, banyak sekali sebetulnya yang saya tidak bisa utarakan. Ada yang masuk bank kan gitu. Jadi sebetulnya itu sudah dilakukan. Hanya begini, kan kadang-kadang ada yang akhirnya keterikatan dengan bidang pekerjaan, itu ada. Tapi ada juga yang belum terikat dengan bidang pekerjaannya, itu juga. Nah, ini yang belakangan memang ada yang sudah dilakukan dan ada yang mereka dibebaskan untuk memilih. Oke, saya mau jadi atlet dulu, kan ada. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah sebetulnya. Dan ini bisa terjadi di cabang olahraga, mohon maaf, di luar olahraga permainan, salah satunya adalah tenis dan bulu tangkis, untuk bicara prestasi ya, untuk bicara prestasi. Karena memang terus terang aja untuk cabang olahraga yang non gaming sport seperti tenis ataupun bulu tangkis, walaupun gaming sport itu ada yang softball, ada yang lain-lain, itu mereka bisa lakukan karena turnamen itu tidak terjadi setiap minggu. Ya, contoh atletik tidak setiap minggu turnamennya, mungkin atletik bisa ngikutin 2 bulan sekali, itu udah bagus kan gitu, karena memang berbeda. Kita tolak ukurnya bicara dengan waktu kan gitu. Dan setiap hari mereka perbaiki waktu. Nah, bicara lagi dengan sama angkat besi kan bicara dengan kekuatan, berapa bebannya kan gitu. Jadi bicara target di beban juga. Nah, kalau bulu tangkis ataupun tenis itu kan bicara competitive game. Jadi pada saat mereka traveling di luar negeri itu kan sangat kompetitif sekarang ya. Bulu tangkis nggak bisa dikesampingkan lagi, dalam arti berbeda eranya bulu tangkis sekarang dengan kalau kita bicara era di tahun 80 90-an. Mungkin bulu tangkis masih turnamennya belum banyak. Sekarang bulu tangkis juga begitu nggak mengikuti 1 bulan turnamen aja, katakanlah mungkin peringkatnya udah digeser sama orang lain. Nah, kalau di tenis nggak ngikutin 1-2 minggu turnamen aja udah digeser orang lain kan gitu. Jadi sangat kompetitif game. Jadi makanya itu benar-benar memang diperlukan kefokusan. Mereka harus fokus bahwa tujuannya apa, goalnya apa. Mereka juga nggak bisa memikirkan untuk saat ini bicara, aduh pekerjaan saya mesti tanda tangan ini, nggak bisa kan. Itu kadang-kadang kita ada absensi juga kan dalam satu pekerjaan itu kan gitu. Tapi di luar cabang-cabang tersebut itu sudah banyak yang karena ini sudah banyak dilakukan pemerintah dan bahkan sudah dimasukkan dalam undang-undang sistem keolahragaan nasional di revisi tersebut ya. Nah, ngomong-ngomong nih tadi ya, sudah ada banyak sekali jabatan yang diemban oleh Mbak Yayu sekarang ini, termasuk tadi menjadi anggota dewan terakhir 2019. Punya niat nggak sih untuk kembali terjun ke dalam dunia politik?
Niat itu ada pastinya. Saya apa sih yang kenapa saya ada niat di politik? Tetap saya tidak jauh-jauh kalau saya terjun ke politik itu kalau hanya memikirkan diri sendiri mungkin udahlah saya istirahat aja di rumah. Kan pasti lelah juga kan gitu ya. Saya ingin, tapi kadang-kadang kita ada semacam panggilan. Kalau dulu saya coba mendedikasikan memberikan kontribusi terhadap negara melalui prestasi saya. Tapi sekarang apa yang bisa saya dedikasikan waktu saya memberikan kontribusi terhadap masyarakat kan gitu. Itu pasti ada karena memang PR-nya masih cukup banyak. Kita jangan cukup puas contoh prestasi aja. Kita jangan cepat puas berada di sini kan gitu. Di level sekarang ini karena masih banyak yang perlu kita perbaiki juga kalau kita bicara dari sisi cabang olahraga. Dan juga anggota DPR itu kan tidak hanya bicara masukan itu, kita juga bicara pengawasan. Kan banyak juga, mohon maaf, kalau orang yang nggak tahu olahraga, pengawasannya pun kan pasti katakanlah dilaporin nih ya. Laporannya seperti ini dari mitra ya, saya tidak mau menyebutkan dari mitra. Laporannya begini. Kalau kita nggak paham kan pasti diterima aja, kan gitu kan. Nah, tapi kalau kita paham, kita bisa lebih mendetail kan gitu. Ini kenapa salurannya ke sana, ini kenapa membuat programnya begini, ini kalau bisa memberi masukan kan gitu. Jadi ini yang saya terus terang aja masih terpanggil bahwa saya ingin berkiprah untuk dunia olahraga dan udah otomatis untuk masyarakat luas khususnya juga. Dan kalau kita bicara masyarakat luas, kalau saya berada di Komisi 10 itu pasti dari sisi pendidikan. Banyak sekali kan belakangan juga pendidikan yang agak, saya tidak mau mengatakan terkesampingkan, tapi banyak terjadi di sekolah, ada pelecehan seksual dan lain-lain, macam-macam lah gitu kasusnya kan gitu. Nah ini membuat panggilan kita untuk berkiprah lagi. Saya pikir saya bisa mencoba lagi sekali lagi untuk mendedikasikan waktu saya buat masyarakat. Jadi 2024 ini nyalon lagi? 2024 insya Allah saya maju lagi ya. Oke, artinya sudah terjawab ya. Ada tawaran dari partai politik yang untuk menggandeng Mbak Yayu untuk maju lagi. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan cita-citanya tadi ya untuk bisa berbuat sesuatu di bidang yang lain ini betul-betul dimudahkan nantinya. Mbak Yayu, terima kasih ya untuk waktunya. Ini banyak yang pengen nostalgia via WA, banyak yang bertanya. Tapi singkat tadi sedikit, kenapa sih dulu kalau mau menerima servis harus meniupkan dulu ke tangan, itu kenapa? Oh iya, tadi jawaban itu. Gini, kita berada di tengah lapangan selalu kan berkeringat. Keringat tidak hanya di tubuh atau bahkan sampai kaki, tapi tangan juga. Tangan kan harus saya keringkan. Kalau di badan saya, di pakaian saya sudah basah semua, saya tidak ada jalan lagi selain ditiupkan supaya cepat kering. Iya kan, nah, itu jawabannya. Oke. Baik, ini tadi menjawab pertanyaan ya dari WA yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Damas di Ciang Sana. Mudah-mudahan terjawab ya Pak. Jadi itu tadi ya. Mungkin itu juga yang jadi ciri khas sampai sekarang Pak Damas akhirnya masih mengingat betul Mbak Yayu bagaimana. Sekarang pun kalau basah saya juga masih sama ya. Basah semua. Oke, baik. Mbak Yayu, terima kasih sekali lagi sudah bersama Yasinta. Nanti mungkin lain waktu, mudah-mudahan nanti kalau memang niatnya di 2024 jadi ya, jadi anggota dewan, kita bolehlah saling sharing-sharing lagi dengan Yasinta ya. Terima kasih sekali lagi. Amin, amin. Mbak Yayu, sukses selalu. Terima kasih, sehat selalu juga. Terima kasih. Selamat pagi, salam olahraga. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.